Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Imadudin SIKOM MIKOM MTRPAR selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Palma Hurul Jasmin Herman dengan NPM 2022 104 15401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penyediaan air bersih dan sanitasi dalam pembangunan keberlanjutan. Teman-teman tahu nggak sih, topik ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa kita sadari, air bersih dan sanitasi bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga sangat menentukan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia loh. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang dan merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga air agar tetap tersedia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Air bersih memiliki ciri-ciri yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya tawar. Namun, pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap air dengan kualitas yang seperti ini. Selain itu, pembangunan sendiri merupakan proses perubahan lingkungan sosial masyarakat. Disinilah sanitasi berperan penting. Sanitasi yang buruk dan air yang tidak layak akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, seperti munculnya penyakit diare, stunting, hingga menurunnya produktivitas masyarakat. Nah, pada gambar grafik ini menunjukkan jumlah air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan ya antar provinsi, di mana Jawa Timur menempati posisi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi air bersih masih belum merata nih teman-teman. Sehingga penyediaan air bersih menjadi tantangan dalam pembangunan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menaruh perhatian besar terhadap isu ini. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005 sampai 2025. Dalam RPJMN 2015 sampai 2019 ditargetkan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh akses air minum bersih dan sanitasi dasar. Artinya, air bersih dan sanitasi bukan hanya isu sosial, tetapi juga agenda pembangunan nasional. Selanjutnya, pada level global, penyediaan air bersih dan sanitasi masuk dalam tujuan ke-6 SDGs. Targetnya cukup jelas dan terukur. Misalnya, pada tahun 2030, seluruh masyarakat di dunia diharapkan memiliki akses air minum yang aman dan terjangkau. Selain itu, sanitasi yang layak dan merata juga harus terpenuhi. Tidak hanya soal akses, SDGs juga menekankan pada peningkatan kualitas air, pengurangan polusi, efisiensi penggunaan air, hingga pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Jika kita melihat target ini sebagai data, maka bisa disimpulkan bahwa masalah air dan sanitasi bukan soal ketersediaan, tetapi juga keberlanjutan dan pengelolaan jangka panjang. Pada tingkat nasional, Indonesia menetapkan beberapa target strategis untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi. Di antaranya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak, promosi kesehatan kepada masyarakat, serta pembangunan sistem infrastruktur air limbah di ratusan kota dan kabupaten. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemenuhan air baku untuk rumah tangga, kawasan perkotaan hingga industri.
Hal ini menunjukkan bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan rumah tangga saja, tetapi juga penopang aktivitas ekonomi. Jika air bersih dan sanitasi tidak terpenuhi, maka dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya angka penyakit, menurunnya kualitas sumber daya manusia, hingga kerugian ekonomi nasional. Masalah ini seringkali terjadi di wilayah dengan akses terbatas, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penyediaan air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas kita bersama ya. Sebelum saya menutup materi ini, saya ingin memberikan kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai kesimpulannya, air bersih dan sanitasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan keberlanjutan. Tanpa air bersih dan sanitasi yang layak, tujuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan sulit tercapai. Upaya pemerintah melalui kebijakan nasional dan dukungan global melalui SDGs harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan air yang baik dan berkelanjutan, kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Demikian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi dalam pembangunan keberlanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.